Memiliki anak autis dan sudah melakukan banyak terapi. Mungkin Anda sudah mengenal terapi bicara, terapi okupasi, terapi sensor integrasi, terapi ABA, bahkan sudah menggunakan obat-obatan. Lalu, apakah Anda pernah mencoba terapi alam? Ya, terapi alam yang dilakukan langsung di alam, bersentuhan dengan alam langsung tanpa alas kaki, berjalan jauh, mungkin bisa sangat melelahkan, tetapi ternyata salah satu terapi yang sangat banyak manfaatnya. Mau tahu lebih lanjut? Cek video ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya dan share agar lebih banyak yang aware terhadap autisme. Dan saatnya kita kembali belajar bersama TML. Sebagian orang tua ada yang melarang anaknya bermain tanah atau kotor-kotoran, baik itu anak autis ataupun anak tipikal. Tapi ternyata bersentuhan langsung dengan alam merupakan terapi multisensorik yang akan membantu mereduksi kecemasan dan meningkatkan fleksibilitas anak autis. Kalau di Jepang ada yang terkenal dengan istilah Shinrin-yoku yang berarti terapi hutan. Kegiatannya seperti berjalan di hutan, meditasi, mengamati dan merasakan yang ada di sekelilingnya dengan tujuan untuk membantu mengurangi stres, memberikan ketenangan, dan merasakan alam lebih dalam dengan menggunakan semua indera mereka. Tetapi kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang. Kita ketahui Indonesia memiliki beragam alam seperti hutan, laut, pantai, gunung, dan lainnya yang bisa kita rasakan manfaatnya, yang tidak hanya untuk sekedar healing, tetapi juga sebagai proses terapeutik atau memiliki dampak penyembuhan. Contohnya adalah terapi alam di TML Therapeutic Farm yang berlokasi di Jonggol. Apa saja kegiatannya? Yang pertama ada animal assisted therapy, yaitu terapi yang langsung berinteraksi dengan hewan, seperti anak-anak berinteraksi langsung dengan sapi-sapi di sana, entah itu mengelus-ngelus ataupun memberi makan. Ada juga yang kedua hortikultura terapi, yaitu terapi bercocok tanam. Anak-anak diajak untuk menanam sayuran, memberi pupuk, bahkan memanen sayuran seperti ini nih, memanen jambu yang tumbuh dengan sendirinya tanpa pupuk kimia apapun. Ataupun contohnya seperti ini, memanen pakcoy organik. Yang ketiga ada grounding terapi atau terapi tanpa alas kaki di beberapa tekstur seperti tanah kering atau tanah basah, sungai, bebatuan, atau rerumputan. Yang keempat ada terapi okupasi, yang dimana terdapat beberapa wahana terapi okupasi yang sudah tersedia di sana. Jadi anak-anak dengan didampingi oleh therapeutic educator, di sana aman untuk melakukan wahana yang ada di sana. Selain fokus memberikan terapi pada anak, TML juga memberikan sesi diskusi bersama orang tua, yang dimana hal ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Karena kalau bukan orang tua yang bertanggung jawab atas terapi anak, lalu siapa lagi? Sesi diskusi dilakukan terkait dengan kendala dan solusi penanganan anak saat di rumah. Dan jangan khawatir, karena saat sesi diskusi orang tua, anak masih ada sesi lainnya yang didampingi oleh therapeutic educator TML. Jadi orang tua bisa fokus nih berdiskusi dengan tim TML. Ibu sudah melakukan dongeng ya. Dongengnya itu rata-rata dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Oke. Ada buku bagus banget tapi dalam bahasa Inggris. Ya, tapi nanti Ibu bisa dapetin. Nggak ada, Pak. Jadi judulnya 101 Therapeutic Metaphor. Itu cerita. Jadi itu ceritanya udah spesifik soalnya itu memang buku khusus terapi, Pak. Jadi pegangan terapis. Ini saya buka kartunya. Bahasa Inggris, Pak. Iya, Bu. Bahasa Indonesia aja enggak kata. Ya, tapi kalau ada cari padanannya kayak gitu karena dia itu punya anatominya. Maksudnya masalah ibu apa? Masalah istilahnya apakah dia kecemburuan sosial, kecemburuan dengan sepupu, saudara atau apa gitu ya. Itu ada bab berapa? Dan ragam ceritanya banyak. Yang tabel itu. Hah? Oh, tebel segini, Bu. 300 halaman. Tapi itu kan nggak Bapak baca semua. Spesifik di bidang apa? Yang lebih berkaitan aja. Iya, kan ada bab-babnya dia, bab-bab apa gitu. Nah, itu sensori motor itu apakah dia itu misalnya
apa istilahnya over atau under hyper betul atau hyper sensitif atau hiposensitif. Sensor itu 8, jadi 5 panca indera gitu ya, ditambah proprioseptif. Dua itu adalah terkait dengan vestibular, keseimbangan. Interoception itu aksi manusia untuk anak autis membingungkan. Dia nggak ngerti, istilahnya senyuman itu dia nggak ngerti kontak mata itu apa, dia nggak ngerti, bingung gitu dia. Jadi jawabannya bagaimana kalau dia berinteraksi dengan hewan, artinya dia menjadi lebih nyaman. Jadi kita menggunakan hewan dalam rangka menstimulir terjadinya interaksi eksternal. Jadi artinya supaya dia nggak terperangkap dengan dirinya, kita pakai hewan, ya kan? Yang ujung-ujungnya bukan interaksi sama hewan, interaksi sama manusia. Tapi hewan hanya sebagai jembatan. Jangan kompleks gitu kan? Jangan kompleks tuh. Kompleks karena ya tepat analisanya. Kalau analisa yang tepat kan ya kena. Kalau nggak kena kan pakai obat dipaksa. Banyak. Nggak kena kalau buat anak saya nggak kena. Makin stres. Nah stop, udah itu aja 30 menit. Sama tetap kayak terapi itu buat engagement, jadi buat eye contact, jadi buat lari-lari, main-main aja dia konsepnya yang di Green Tema, main-main dulu, sama kayak ini sih, sama kayak BMB juga. Alhamdulillah kami mengajar pertama kali di PML. Kami sempat khawatir juga karena jalan-jalan di pematang nggak pakai sendal, sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Kalau di rumah aja jalan di rumput di taman nggak pakai sendal dia hanya 4-5 menit. Tapi alhamdulillah tadi di sana dia senang, bertahan hampir 1 jam lebih ya. Turun, naik, main air, kemudian main pasir, perosotan, dan dia alhamdulillah enjoy. Tapi kan tadi dia sebentar udah mau minta pulang, dia enjoy sampai sore ya, berangkat pagi, ini udah jam hampir setengah 5 dia masih enjoy. Ya, kita dapat pemahaman baru mengenai autisme tadi dibilang ada 3 ciri-ciri, kemudian ada buku yang terakhir dari DSM, ada tambahan lagi 5 ciri. Intinya kalau putra kami ini dari sisi sensorinya memang harus dibenahi, dan alhamdulillah di terapi alam ini di TML di Jonggo kita bisa mendapatkan itu semua. Setelah itu, orang tua juga akan mendapatkan pelaporan hasil dan maintenance terapi di rumah. Terapi tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tetapi harus berkelanjutan. Maka orang tua pun harus bisa melakukan terapi di rumah, bukan? Mau tahu lebih lanjut tentang terapi alam TML? Silahkan langsung cek di deskripsi, ada kontak person yang tertera. Sampai jumpa! You're doing very good job. Yeah, I think you're working hard. I think you're improving lives of people. I think you're doing really good. Okay.